Biharu Bahri Asyali Fadhoirir Rahmah, atau lebih akrab disebut Ponpes Biba Afadrah, ini boleh jadi merupakan satu-satunya pondok pesantren termegah yang ada di muka bumi. Namun karena bentuk bangunannya menyerupai sebuah masjid besar, maka pondok pesantren itu banyak yang menyebutnya Masjid Ajaib Duren. Bahkan ada juga yang memanggilnya dengan sebutan Masjid Jin atau Masjid Lawang Sewu. Nampaknya pemilik pondok ini juga tidak terlalu mempermasalahkan akan sebutan-sebutan itu. Dan tentu saja semua penyebutan dengan nama-nama unik seperti itu mempunyai alasan tersendiri, atau bahkan disitulah justru letak menariknya dari cerita tentang pondok pesantren yang memiliki struktur bangunan artistik ini, yang barang tentu akan menimbulkan decak kagum kepada siapa saja yang melihatnya. Oke guys, kita lanjutkan saja kisah menarik ini sampai tuntas. Dan bagi teman-teman yang tidak ingin ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya, silahkan subscribe ke channel YouTube saya, Nawari Ngap Ngap, yang merupakan satu-satunya channel YouTube gadu-gadu dan pasti mengasihkan untuk diikuti. Pondok pesantren yang terletak di Jalan Kiai Haji Wahid Hasim Gang Anggur nomor 10 RT 26 RW 07 Desa Sanan Rejo Kecamatan Turen Kabupaten Malang Jatim ini mulai dirintis pada tahun 1963 oleh Romo Kiai Haji Ahmad Bahru Afdoluddin Saleh Mahbub Rahmat Alam, atau yang akrab disebut Romo Kiai Ahmad. Pada masa itu sebenarnya rencana pembangunan pondok pesantren sudah mendapat izin dari kepolisian dan kecamatan setempat. Namun realisasi pembangunannya baru dimulai 15 tahun kemudian, atau tepatnya pada tahun 1978. Ketika itu sudah mulai ada santri yang menetap dan dibangunlah sarana akomodasi para santri itu, berupa bangunan pondok yang sangat sederhana, baik bentuk maupun materialnya, dan luasnya pun terbatas. Sampai pada sesi ini kisah tentang pembangunan pondok ini sudah mulai menarik untuk dicermati, di mana Romo Kiai Ahmad membangun pondok itu ternyata hanya bermodal keinginan serta niat yang kuat saja, namun tidak ditunjang oleh materi yang memadai. Tapi beliau juga memegang prinsip untuk tidak meminta sumbangan atau pinjaman, di mana pembangunan itu harus berjalan namun sesuai dengan kondisi dan perencanaan yang ada. Karena pada waktu itu hanya memiliki bata merah, maka proses pembangunan dindingnya pun tidak menggunakan adukan pasir bercampur semen layaknya pembangunan tembok pada umumnya, namun hanya menggunakan luluh atau adukan dari tanah. Namun sekalipun bangunan pondok itu begitu sederhana, akan tetapi suasananya dapat membuat perasaan tenang, tentram, dan damai bagi siapa saja yang datang ke sana. Terus alhamdulillah banget, barokah banget lah buat dan orang-orang yang datang ke sana itu pula lah yang pertama kali memprakarsai untuk merenovasi dinding tembok. Mereka mengganti adukan luluh tanah dengan pasir dan gamping, tujuannya agar lebih terlihat rapih dan nyaman. Dan pembangunan pondok pesantren ini sempat terhenti pada tahun 1992 karena faktor ekonomi yang dialami oleh Romo Kiai Ahmad. Akhirnya beliau berniat untuk tidak melanjutkan pembangunan pondoknya karena kondisi keuangan. Ketika beliau berniat untuk menghentikan pembangunan pondok,
justru keadaan ekonominya semakin sulit. Namun ketika beliau berniat ingin pergi haji sekeluarga dan ingin membangun sebuah musola, sejak saat itulah keadaannya jadi berubah. Bahkan pada akhir perjalanannya ini bukan hanya musola yang ingin beliau bangun, tapi sebuah pondok pesantren megah yang kini justru dikenal dengan sebutan Masjid Duren. Oke guys, setelah kita mengetahui catatan sejarah panjang proses pembangunan pondok pesantren ini, kita lanjutkan pada sesi berikutnya, yaitu mengenai berbagai penyebutan pada pondok pesantren ini yang pasti menarik untuk diketahui. Kita mulai dari munculnya panggilan Masjid Ajaib Duren. Dilihat dari bentuknya memang boleh dikatakan ajaib, karena di sebuah desa dan di tengah-tengah pemukiman penduduk, namun di sana terdapat sebuah bangunan yang begitu megah dengan desain dan ornamen yang begitu mempesona. Tentu saja itu bisa diyakini merupakan sebuah karya dari seorang arsitektur ternama. Namun siapa sangka jika bangunan serumit itu tanpa menggunakan jasa arsitektur, namun hasil munajat dari sang pemimpin pondok itu dengan ditemani oleh beberapa santrinya. Bentuk dari bangunan pondok ini memang sengaja dibuat indah dan menawan, sebab dibangunnya pondok pesantren itu selain untuk aktivitas belajar mengajar santri-santrinya, gedung ini juga dipergunakan sebagai sarana terapi fisik. Pada bagian dalam maupun pada bagian luar dari bangunan ini dipenuhi oleh ornamen-ornamen serta detail yang bermacam-macam bentuknya, yang begitu indah mempesona. Selain itu juga terdapat banyak tempat duduk dengan ukuran besar yang berbentuk singgasana raja, dan setiap yang berkunjung ke sana mereka akan mendudukinya, yang jumlahnya puluhan, baik yang berada di dalam maupun yang berada di luar halaman. Bentuk bangunan yang begitu indah ternyata sangat mempengaruhi kepada suasana kebatinan mereka yang mengunjunginya. Hati mereka merasa damai, bahagia, tenang, tentram, dan bisa merasakan hilangnya penyakit-penyakit hati. Oleh karenanya cukup dimaklumi jika ada orang yang dapat sembuh dari penyakit yang dideritanya setelah mereka berkunjung ke sana. Ajaib bukan? Hanya dengan memandang bentuk bangunan bisa menyembuhkan penyakit. Pembangunan masjid pesantren ini dilakukan secara bertahap dan rencananya terus-menerus dibangun, sekalipun apa yang kita saksikan ini seperti sebuah bangunan yang sudah selesai, akan tetapi sebenarnya itu masih merupakan penyelesaian tahap awal dan nampaknya masih jauh untuk mencapai tahap akhir. Oh iya guys, seperti yang sudah disinggung di atas, bahwa bangunan ini ada yang menyebutnya dengan istilah Masjid Lawang Sewu atau Pintu Seribu. Hal ini sebenarnya untuk mengungkapkan betapa banyaknya pintu yang terdapat pada bangunan ini, yang sehingga tak jarang membuat orang bingung harus lewat pintu mana untuk masuk serta keluarnya. Oleh karena itu diperlukan kesabaran serta ketenangan jika kita akan keluar setelah kita menelusuri ruangan demi ruangan, baik yang berada di lantai dasar sampai lantai berikutnya yang tertinggi. Tapi untuk memudahkan naik turunnya pengunjung, di sana juga tersedia lift yang akan keluar sampai di lantai 4 jika kita ingin berbelanja. Di sana tersedia berbagai macam indera mata serta jenis barang dagangan lainnya. Oke, untuk sementara kita akhiri dulu cerita tentang keberadaan bangunan unik ini, dan tentu saja masih banyak cerita yang belum sempat disampaikan pada kesempatan ini. Saya hanya ingin menegaskan bahwa tak seorang pun mengetahui bagaimana akhir dari proses pembangunan pondok ini. Sebagaimana diketahui bahwa proses pembangunannya berjalan sesuai dengan fungsinya dan secara bertahap, sehingga bangunan pondok ini tidak ada yang sama satu tempat dengan tempat lainnya.
Dan yang lebih menarik untuk dicermati adalah bahwa bangunan pondok pesantren ini tidak memiliki gambar, namun terus berjalan seperti air mengalir yang sang arsitek sendiri tidak mengetahui secara pasti sampai di mana akan berakhir, karena semua itu tergantung dari dana yang mengalir. Namun yang pasti bahwa pimpinan pondok pesantren itu pernah berucap bahwa jika ada dana yang memadai, kemungkinan bangunan yang kita lihat sekarang ini hanya akan menjadi bagian dari sebuah bangunan besar dan megah yang berdiri di sana. Semoga saja apa yang pernah diucapkan Romo Kiai itu akan jadi kenyataan.